kata Allah ini yang digugat oleh saudara kita sendiri. Dan yang parahnya bukan hanya menggugat, bahkan akhirnya mereka dibaptis ulang karena menganggap bahwa semua yang dibaptis karena nama Allah ini tidak sah dan tidak akan masuk kerajaan surga, bahkan terkutuk. Ngeri ya. Nah, ini yang menjadi perpecahan akhirnya. Alkitab kita, Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan beberapa dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab tidak mengenal bahasa tulis, sehingga huruf-hurufnya meminjam dari huruf Ibrani. Nah, zaman Yesus ketika orang bilang berbahasa Arab itu maksudnya berbahasa Ibrani tapi dengan aksen atau dengan dialek bahasa Arab. Nah, bahasa dalam Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Bahasa Yunani Koine adalah bahasa Yunani sehari-hari, bahasa rendah. Jadi ada bahasa tinggi, ada bahasa rendah. Itu bahasa rendah yang digunakan dalam masyarakat jelata. Bahasa Yunani Koine itu. Kalau bahasa tingginya itu yang digunakan dalam sastra, dalam filsafat itu menggunakan bahasa Yunani tinggi. Nah, Perjanjian Lama Ibrani dan Taurat, Kitab para Nabi, Mazmur dan sebagainya ya. Itu saya masuk ke sini saja. Jadi semua dalam Perjanjian Lama ini dalam bahasa Ibrani, kecuali sedikit sebagian dari Daniel dan sebagian dari Esra. Ini berbahasa Arab. Mengapa? Karena ini ditulis di Babel. Yang lain itu ditulis di Israel, di Yerusalem. Nah, sebagian besar orang Babel itu berbahasa Arab. Bahasa di dalam Perjanjian Baru yaitu bahasa Yunani. Mengapa? Karena sejak Alexander Agung, Alexander the Great ini menguasai dunia dari Yunani, dari Athena sampai ke bawah, sampai ke India. Itu hampir 400 tahun bahasa Yunani digunakan. Memang Alexander Agung hanya berkuasa 10 tahun saja. Dia 10 tahun hanya berkuasa mati, tetapi dampaknya itu sampai 400 tahun. Bahkan sampai hari ini kita masih beberapa kita belajar fisika, mereka masih pakai bahasa Yunani ya. Yang masih sekolah, ya kan ada phi, beta, kappa, itu kan bahasa Yunani itu. Nah, ini pengaruh dari budaya Yunani saat itu. Ya, sampai dengan penguasaan Roma tahun 70 Masehi, Israel runtuh, Bait Allah runtuh, dan Yerusalem runtuh. Ini bahasa Yunani dipakai menjadi bahasa lingua franca, bahasa utama di Israel. Ini yang akan selama ini kita mengerti bahwa Yesus itu mengajar dalam bahasa Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani atau Aram kan? Tapi sebetulnya Yesus mengajar dalam bahasa Yunani. Tidak banyak teolog yang setuju ini, tidak banyak sekolah teologi yang setuju, tetapi tidak ada bukti bahwa Yesus mengajar di dalam bahasa Ibrani atau Aram. Ya, tidak ada yang bisa membantah yang ini, karena semua kutipan dalam bahasa Arab selalu diterjemahkan. Semua kutipan Yesus dari Perjanjian Lama bukan dari kitab Ibrani, tapi dari kitab yang berbahasa Yunani, Septuaginta. Ya, apalagi ini jajanan pasar Septuaginta, manis, legit, asin, nano. Next, contoh nih ya, kutipan dalam bahasa Arab
maksudnya bahasa Ibrani dialek Aram ya. Jadi kalau bahasa Arab dalam zaman Yesus itu masih bahasa Ibrani, tapi dengan dialek Arab. Selalu diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Contoh, ketika Yesus dalam Markus 5 ayat 41 katakan, "Talitakum," pasti diterjemahkan, "Hai anak, bangunlah." Waktu Yesus bilang Efata, yang artinya terbukalah. Ditulis kan? Kemudian semua nama tempat dalam bahasa Arab selalu disebutkan dan dijelaskan artinya. Contoh Gabata, yang artinya hamparan batu. Kalau di dalam kamus itu Litostrotos itu bahasa Inggris, tapi kalau di dalam bahasa aslinya kata Litostrotos itu diterjemahkan menjadi hamparan batu. Dan kalau di dalam bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada beberapa yang tetap Litostrotos, di tempat yang bernama Litostrotos atau dalam bahasa Ibrani disebut Gabata. Tapi sebenarnya dalam bahasa itu diterjemahkan karena Litostrotos itu memang artinya hamparan batu, bukan proper name. Kemudian Golgota yang artinya tempat tengkorak atau bukit tengkorak, ada semua ya. Kemudian dalam kisah Rasul juga Hakal Dama yang artinya tanah darah. Oke, jadi semua istilah dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani tidak akan selalu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Belum lagi nama-nama bahasa Arab di dalam bahasa Yunani. Boanerges, anak-anak guru, yang artinya anak-anak guru. Kefas yang artinya Petrus, disebut Kefas yang artinya Petrus, artinya batu karang. Thomas disebut Didimus, kembali. Tabita disebut juga Dorcas. Jadi dari bahasa yang diterjemahkan, sekarang kita masuk ke ayat yang dikutip. Ketika Yesus mengutip Matius 4 ayat 10, "Pergilah hai hanya menyembah Allahmu." Matius 4 ayat 10. Itu dikutip dari Ulangan 6 ayat 13. Di dalam kitab Masoret yang berbahasa Ibrani tidak ada kata menyembah, adanya di dalam sebuah kitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani, yaitu Latroses kai proskinesis, menyembah dan memuji. Kata ini ada di dalam sebuah kitab, tidak ada di dalam Masoret. Matius 21 ayat 16. "Dari mulut bayi-bayi yang masih menyusui kau sediakan pujian bagiku." Ini ngambil dari Mazmur 8 ayat 3. Ini di Masoret kitab Ibrani aslinya dari kata Ots, artinya kekuatan. Dari mana kata Ainon pujian? Dari sebuah kitab. Pujian dengan kekuatan jauh ya. Matius 27 ayat 46. "Eli Eli lama sabachthani." Kalau kita buka di dalam kitab Ibrani, lama asabtani. Namun ketika kita buka Septuaginta, persis sabachthani. Mazmur 22 1-3. Lukas 4 ayat 18. Ya kan? "Roh Tuhan Allah ada padaku untuk mencerikan mata yang buta, menghibur yang miskin." Jadi kata miskin dan buta ini dalam kitab Masoret tidak ada, adanya di Septuaginta. Setidaknya apabila kita tidak setuju Yesus mengajar dalam bahasa Ibrani, kita harus setuju bahwa tidak ada perjanjian baru di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani dengan Arab adanya bahasa Yunani. Oke ya.
Pada umumnya di zaman Yesus semua orang itu berbahasa Yunani. Lihat di Kisah Rasul 21 ayat 37. Namun juga berbahasa Ibrani dialek Aram sebagai bahasa tanda sebangsa. Makanya waktu ribut-ribut mereka semua berbahasa Yunani. Mereka berantem pakai bahasa Yunani. Paulus ditangkap, mereka berantem pakai bahasa Yunani. Kemudian Paulus datang ke perwira Roma, dia bilang, aku mau ngomong sama mereka. Tapi ketika ngomong sama orang-orang Yahudi ini, dia langsung berdiri. Kemudian mulailah Paulus berkata dalam bahasa Ibrani dan makin tenanglah mereka, disebut begitu. Artinya bahasa Ibrani ini menjadi bahasa tanda. Orang Medan ketemu orang Medan, sama ini. Oh ini orang Jailolo, bahasanya sama ini. Oh ini orang Batak, sama. Begitu orang satu sama sepuluh masa ngomongin itu langsung akrab. Nah, seperti itu ya. Namun dalam bahasa sehari-harinya berbahasa Yunani 400 tahun ya. Dalam konteks itu disebut bahasa Aramaik ya, tapi ditulisnya kalau di dalam Perjanjian Baru itu Hebrew, artinya Hebrew ya Aramaik ya. Terus Kisah Rasul ayat 1, ada orang Yahudi berbahasa Yunani, tapi dalam bahasa aslinya bukan Yahudi berbahasa Yunani, aslinya itu Helenis. Kata Helenis ini disebut 3 kali. Artinya goyim, orang Yahudi. Nah, kenapa nanti satu ditafsirkan Yahudi berbahasa Yunani? Karena saat itu kemungkinan karena Cornelius belum menerima Yesus, ya. Namun di Kisah Rasul 11 ayat 20, Helenis itu jelas orang Yunani. Ya, jadi dalam komunikasi itu ada orang Yunani juga. Karena banyak yang proses seperti Nikolaus. Nikolaus ini adalah orang Yunani yang penganut agama Yahudi. Jadi harus disunat. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia menganut agama Yahudi. Nah, itu orang Helenis tuh. Dia harus disunat prosesnya. Nikolaus 7 orang yang melayani meja, Stefanus, Timon, termasuk Nikolaus di dalamnya, ya, 7 orang di Sarasung itu. Jadi maksud adalah orang-orang yang diproseskan itu. Jadi jelas mereka semua memang rata-rata berbahasa Yunani. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa tidak mungkin bahasa asli Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani karena ada kesalahan di dalam Alkitab berbahasa Yunani. Benarkah ada kesalahan dalam Alkitab berbahasa Yunani? Hamba Tuhan ini mengutip Matius 26 ayat 25 yang berkata, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Lihat yang di bold dengan warna. Yesus meneguhkan kata-kata Yudas bahwa bukan aku. Nah, atas dasar inilah hamba Tuhan itu mengatakan bahwa Yesus telah salah bernubuat, sebab Yesus meneguhkan bahwa bukan Yudas. Sedangkan kalau kita lihat bahasa aslinya, kata bukan aku ya Rabi berasal dari kata meti ego emi Rabi. Kata meti ego emi ini oleh Alkitab bahasa Inggris terjemahan King James ditulis Master, is it I? Apa maksudnya? Kata meti adalah sebuah interrogatif partikel. Dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan sebagai question tag atau pertanyaan yang ingin dijawab sebaliknya atau dikonfirmasi, atau kita sebut yes no question. Meti ego emi, terjemahan yang tepat dalam King James adalah is it I? Dalam bahasa Indonesia seharusnya akukah atau apakah aku? Maka jawabannya yes or no. Bandingkan dengan negatif partikel yang sesungguhnya, yaitu kata "oh" atau "ok" atau "ok" yang artinya bukan, tidak, jangan, terdapat dalam Matius 7 ayat 21.
Kita lihat dalam bahasa Indonesianya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Not everyone that said unto me. Lihat ya, kata yang saya bold dengan kuning, bukan, not, dan all. Di dalam Matius 26 ayat 22, kita akan menemukan kata meti ego emi yang lain. Coba kita lihat Matius 26 ayat 22. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Sekali lagi kata meti ego emi ini oleh LAI diterjemahkan dengan kata bukan aku. Sedangkan kalau kita lihat di dalam King James menerjemahkannya is it I, dan di dalam bahasa aslinya yaitu meti ego emi kurie. Kita kembali ke dalam Matius 26 ayat 25, kita lihat, dan di dalam bahasa Indonesianya dikatakan bukan aku ya Rabi. Maka kita akan lihat terjemahan yang lebih tepat seharusnya adalah akukah ya Rabi, sehingga kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Jadi Yesus justru sudah mengkonfirm perkataan Yudas itu sendiri, sehingga tuduhan dari hamba Tuhan yang mengatakan Matius 26 dan 25 adalah kesalahan dari terjemahan bahasa Yunani terhadap nubuatan Yudas, terhadap nubuatan Yesus tentang orang yang akan menyerahkan dirinya yaitu Yudas, itu terbantahkan. Sebab memang bahasa asli dari meti sebab memang arti dari meti ego emi sendiri artinya is it I, atau lebih tepat diterjemahkan akukah, apakah aku. Jadi tidak ada kata negatif partikel di situ, melainkan meti ego emi ini adalah sebuah partikel interrogatif, pertanyaan. Karena nama Yahweh itu tidak boleh disebut di mulut kita. Yang boleh menyebut itu hanya imam besar di saat pembacaan Taurat setahun sekali. Nama Elohim dalam 2 nama ayat 3 tadi ya kita baca. Namaku adalah Yahweh. Kepada Abraham, nih, Abraham, kepada Ishak, pada Yakub, aku berkata namaku adalah Ba'el Shaddai, tetapi tidak pernah mengenalkan Usami Yahweh, tapi tidak pernah Yahweh ini tidak pernah dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kata Yahweh pertama kali muncul itu di zaman Musa. Nah, di sini akan terjadi perdebatan teologis karena Abraham ditulis itu Tuhan Tuhan besar menemui Abraham. Nah, itu nanti ada cerita lagi itu. Jadi sekarang ini adalah Yahweh versus El Shaddai. Nah, orang-orang liberal juga percaya, orang yang penganut critical text, orang-orang liberal percaya bahwa nama El Shaddai digunakan sebelum zaman Musa. Di zaman Musa, orang baru mengenal kata Yod Hei Waw Hei Yahweh. Kata El Shaddai ini biasanya diterjemahkan secara lengkap jadi Allah yang Maha Perkasa, kecuali di Yeskiel 10 ayat 5 ditulis Theos Shaddai. Yeskiel 10 ayat 5 ini dalam Septuaginta. Yeskiel 10 ayat 5. Nah, sebelum masuk ke lanjut lagi, apakah Septuaginta itu? Septuaginta adalah suatu salinan kitab Musa
yang ditulis kitab Musa dan para nabi setelah itu ya, ditulis di zaman Ptolemy di Alexandria. Alexander Agung mati, kerajaan pecah jadi 4 ya, Helenis, Alexandria, Athena, dan Makedonia. Nah, yang di Alexandria ini ada di Mesir. Kemudian Raja Mesir ini yang panggil 72 orang Yahudi. Kenapa dipanggil? Karena dia lihat sejarah Mesir ada satu kisah di mana Allahnya orang Israel ini menunggambalikan dewa-dewa di Mesir. Zaman Musa kan, tahun 1400 sebelum Masehi. Nah, kemudian dia pengen tahu, karena dia seorang Helenis, dia seorang penganut budaya Yunani, dia pengen tahu, itu seperti apa. 72 orang dipanggil, ditaruh dalam bilik yang berbeda, mereka tidak saling kenal, dan mereka disuruh menerjemahkan kitab Musa. Waktu itu Taurat sudah hilang, lenyap dari muka bumi. Mereka menggunakan tradisi oral. Tradisi oral itu artinya apa? Dihafal. Dihafal, anak suruh nurunin, ikut. Jadi mereka dihafal. Bagaimana cara menghafalnya? Ada caranya itu. Dihafal dan mereka 72 orang ini ditulis, terjemahkan dalam bahasa Yunani. Dan titik koma, pilihan kata persis 72 orang ini. Kata can itu kan bisa diterjemahkan mampu, dapat, bisa, sanggup, ya kan? Bahasa Inggris can, can diterjemahkan jadi mampu, bisa, dapat, sanggup. Tapi kenapa mereka bisa pilihnya kata sanggup? Semua 72 ini kata sanggup. Ya, you, Anda, bisa kamu, bisa kalian, bisa engkau, tapi mereka sepakat tulis engkau. Misalnya begitu. Kenapa pilihan kata ini bisa sama? Nah, begitu legendanya Septuaginta ini, sehingga Talmud pun mengakui bahwa Septuaginta ini memang adalah direstui oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Yahweh ini. Cuma aturannya, nama Yahweh tidak boleh ditulis di dalam bahasa lain. Jadi kalau kita nulis dalam YHWH ini ya, Yahweh ini nggak boleh. Kalau kita menuruti tradisi Taurat, kita sudah dirajam pakai batu yang ada di saya. Harus kita boleh saya tulis begini. Saya kalau menulis kata Yod He Waw He, saya harus mandi, saya harus bersih, saya harus puasa dulu. Saya nggak boleh makan babi, nggak boleh makan haram-haram, tidak boleh bersetubuh dengan wanita, dan semua kesucian ritual lainnya. Baru saya boleh tulis. Begitu saya tulis Yod, Hey, Vav, Hey, saya salah tulis, itu satu gulungan kitab itu harus buang semua. Terus kerja baru, bayangin udah nulis begitu banyak. Tulisan Jawa itu terakhir nulisnya, biasanya di hari dikuduskan itu, terus dia nulis. Begitu salah satu gulungan itu dibuang semua. Bayangin betapa kudusnya nama itu ya bagi orang Israel. Ya, dia ngomong sama saya, nama yang kudus. Nama yang kudus. Ulangi, 1, 2, 3. Nama yang kudus. Karena nama itu berbeda. Nanti kita lihat. Nah, sehingga kata Yahweh ini apabila diterjemahkan dalam bahasa lain menjadi kata kurios, sesuai dengan pengucapan orang Ibrani. Ketika ketemu kata huruf Yod He Waw He ini, mereka bilang langsung Adonai. Mereka langsung Adonai. Dan sebut Yahweh. Begitu mereka kan lebih lafal gitu kan. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Eka. Ulangan 6 ayat 4 ya. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Eka.
mereka nggak bilang Yahweh. Begitu ada ketemu kata Yahweh, mereka langsung bilang Adonai. Dan sebelum zaman Musa, orang-orang mengenal Tuhan dengan kata El Shaddai. Nah, nanti pertanyaannya, loh, di Kejadian 4 ayat 26, di zaman yang orang-orang mulai ikrar Yahweh, maksudnya apa? Memanggil nama Yahweh. Itu adalah sebuah frasa. Ikrar Yahweh adalah sebuah frasa bahwa mereka menyembah kepada Tuhan yang itu. Nah, karena perjanjian lama adalah sebuah narasi, maka tetap ditulisnya ikrar Yahweh. Tetapi bukan berarti bahwa Yahweh itu sudah disebutkan dikenal nama itu. Karena sebelumnya mereka memanggil dengan El. Zaman itu ada banyak El, ada banyak Allah di Palestina, daerah Mesopotamia, Palestina, dari Amun-Ra, Asyoret, Baal, salah satunya El. Namun di antara semua itu yang dikenal, yang the mighty one, yang paling maha kuasa adalah ini nih, El Shaddai. Jadi kalau udah bilang El Shaddai, mereka itu orang takut dan gentar, karena mereka langsung ingat bahwa El Shaddai ini Allahnya Abraham, dia tunggang balikan, Allahnya Ishak, bikin Ishak kaya, makin kaya dan makin kaya, bikin Yakub limpah-limpah, bikin keturunannya itu menunggang balikan seluruh Mesir. El Shaddai. Tadi dalam Quran 3 ayat 14 ya. Tadinya Musa kan diutus. Musa, kamu pergi ke Firaun, bilang umatku akan kubawa pergi kepada gurun untuk menyembah Allah kepada gurun. Kemudian Musa bilang, lah jenengmu sopo, namamu siapa Tuhan? Tanya loh, pasti nanya. Orang kata ujuk-ujuk datengin, saya datang mas. Ivan, kamu bawa istriku ke Semarang. Kamu siapa? Pasti nanya dong. Semua orang dengan sendirinya. Lah saya mesti bilang apa? Allah yang itu, Tuhan yang itu, Tuhan yang mana? Di sini banyak Tuhan. Ada Amun-Ra, ada segala macam dewa, ada Osiris, ada Mita, ada sekali dewa di Mesir zaman itu. Ya, dewa yang mana? Jangan orang tertawa. Kalau saya mendramatisir, Tuhan bilang ada aja. Yang namanya Tuhan ya cuma ini. Yang namanya Allah sejati cuma ini satu. Ahye, Asyir, Ahye. Namanya siapa? Namanya Yaku. Cuma satu ini. Nangkep ya? Kan cuma ada satu. Allah the mighty one. Kalau tanya namanya El Shaddai itu siapa? Ya ini aku. Ahye, Asyir, Ahye. Aku ya aku. Di dalam sifat kita, kata Ahye, Asyir, Ahye ini, Ahye, aku ini disebut dengan kata ego, ini. Ya, siapa namamu? Ego, ini. Ya aku, ego, ini. Ya, next. Nah, Alkitab itu bisa katakan sebuah narasi. Ya, sebelum Musa disebut El, pada zaman Abraham kali sebagai Shaddai. Pada Abraham di ayat 17 ayat 1. Abraham, akulah El Shaddai. Jelas ya. Jadi pada dalam narasi kami Allah berkata kepada Abraham, akulah El Shaddai. Kemudian datang kepada Ishak. Ishak, akulah Allah ayahmu Abraham. Datang kepada Yakub. Yakub, akulah El Shaddai. Namamu adalah Israel. El, ya, Israel.
Jadi nama Israel itu mengandung Allah sendiri ya. Nama Yahweh baru diperkenalkan pada zaman Musa di Keluaran 3:14. Jadi waktu di Keluaran 3:14, karena Musa nanya, maka Allah berpikir kan, ya Allah, kenapa banyak itu artinya embus ya. Ya Allah, kenapa Adam itu diciptakan? Abraham sebelum bertemu dengan Tuhan, dengan El Shaddai, dia tidak punya roh kehidupan. Maka Allah menambahkan nama sekarang Abraham. He, ada he-nya. Abraham karena kasih he ya. Abraham artinya busa nafas kehidupan. Jadi kita perlu ketemu Tuhan supaya kekristenanmu jadi hidup, bukan ritual, bukan simbol. Amin. Nah, ini salah satu bukti arkeologi, ya. Dari seluruh bukti arkeologi yang paling tua nama Yahweh ditemukan di zaman Amenhotep III tahun 1400. Namanya The Land of Shashu of Yahweh. Arti The Land of Shashu ini adalah perantauan, orang-orang perantauan. Dia The Land of Shashu of Yahweh ada di Fenisia. Artinya adalah Yahweh ini Allahnya orang-orang ini, orang-orang Israel ini. Ya. Dan bukti arkeologi ini, inskripsinya dan piramidnya ya ada di Sudan. Ya. Jadi bukti nama Yahweh disebut pertama kali tertulis secara inskripsi arkeologi itu ada di zaman Musa. Nah, tadi kita nama Yahweh ya asal usulnya ya. Sedangkan kita masuk ke nama Allah, bacanya itu semoga benar ya, bukan Allah, karena huruf A. Bahasa Arab tidak mengenal E dan O. Bahasa Arab itu cuma A, I, U vokalisasinya. A, I, U, apa sengaunya Ain. Kata Allah itu tulisan ini ya, Allah, ini ada tanda baca yang di atas ini ada tanda baca ya. Allah dari alif lam ha. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Alif lam ha. Di al ilah. Kata Allah ini berasal dari kata al ilah terminologinya. Yaitu kenapa i-nya bisa hilang? Karena lam dan alif berturutan, diawali alif dan diakhiri lam. Maka terindustri hilang alifnya itu aturannya. Kenapa ya? Atau mungkin itu sudah aturannya. Ya, mau nantinya Allah atau bunyi yang lainnya, pokoknya itu hilang. Aturannya begitu. Jadi al-ilah itu nulisnya bukan seperti ini. Nulisnya itu jadi ini. Ini tanda bacanya di atasnya huruf V, ini tanda bacanya. Jadi nulisnya ini. Ya. Artinya apa? Al ketemu ilah. Ilah ini kata benda. Artinya kalimat isim namanya ya. Dalam kedengaran mereka namanya kalimat isim. Al isim, yaitu merujuk pada yang itu tertentu. Artinya cuma satu itu. Sehingga Allah itu berarti sang pencipta, karena ilah itu artinya pencipta. Ada banyak sekali ilah-ilah yang dianggap pencipta. Semua punya versi. Nah, al-ilah yang itu yang disebut al-ilah gitu, ya. Jadi kata Allah ini artinya al-ilah, al-ilah, al-Quran, al-Kitab, al-Zikir, al-Injil, yang itu. Bahasa Arab dalam Al-Quran itu berasal dari distingus Aramak, artinya bahasa Arab, tapi yang logatnya logat Nabatean, distingus Aramak. Ya, ini semua arkeologinya ada di orang ini. Barton Lewis. Ini ada dalam buku saya juga, Khilafah Terakhir. Bukunya ada di buku saya, detailnya, termasuk sebutan kata Allah. Jadi
zaman pra-Islam, sebelum ada Muhammad lahir, ada kata Abdullah, artinya abdi Allah. Abdi itu bahasa Arab ya, hamba Allah, ya, abdi Allah. Jadi kata Allah itu sudah ada, sudah dikenal di sebelum pra-Islam. Nah, bahasa yang digunakan dalam Al-Quran ini adalah bahasa yang ini, ya, distinguished Aramaik namanya. Jadi kata Allah sudah disebut. Jadi Allah itu kan Al-Ilah, betul? Allah itu Al-Ilah. Hubal adalah Allah yang orang amatir. Hubal ini adalah proper name. Al-Ilah adalah title-nya. Presiden itu title, namanya Joko Widodo. Tidak ya? Presiden Joko Widodo. Presiden itu title-nya. Dengan menyebut nama presiden, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama presiden. Nah, presidennya siapa namanya? Joko Widodo. Siapa nama Allahnya? Allah orang Nabatean adalah Hubal. Hubal ini adalah orang Nabatean yang kemudian dibawa oleh orang Quraisy. Ya, Quraisy adalah suku di mana Muhammad berasal. Ada di buku saya yang bulan Mei lalu datang, seminar tilawah, pasti paham maksudnya. Nah, Hubal ini yang tiga anak, Alat, Usah, dan Manat. Al-Alat, Al-Usah, dan Al-Manat. Mengenai Alat, Usah, dan Manat ini di Al-Quran juga dikatakan, nah ini, maka apakah patut kamu menganggap Alta, Al-Usah sebagai samamu, dan Manat yang ketiga yang kemudian sebagai anak perempuan Allah? Jadi ketika ini menyanggah, tetapi maksudnya merujuk kepada hal yang sama. Apakah Allah ini memang punya anak ini? Kan tidak pernah disebutkan. Itu kan anggapanmu kalau Allah ini punya anak ini. Jadi Allah ini adalah diambil dari kata ini. Title-nya Hubal. Oke? Nah, di ayat selanjutnya, itu tidak lain adalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-ada. Allah tidak menentukan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain dengan mengikuti sangkaan. Dia asumsi aja, kan kamu bilang anak Musa anak Allah. Siapa yang bilang? Kan tidak ada kitabnya. Karen Armstrong, ya, dalam bukunya Karen Armstrong, di Gramedia banyak buku Karen Armstrong dia tulis. Mereka itu mencari orang-orang dari daerah Quraisy ini, dia mencari, dia pergi ke Syria. Dia melihat orang Yahudi punya sang pencipta, punya dewa, sang pencipta, punya kitab suci, punya nabi. Orang Kristen, kalau orang Yahudi kan namanya yang terkenal Musa kan. Orang Kristen punya kitab suci, punya dewa, punya nabi, dan disebutnya nabi Yesus. Kalau itu Musa dan Yesus sama-sama dari Abraham, maka dia curi start. Nah, kami kita pun keturunan Ismail supaya sama-sama dari Abraham. Kalau dia mengambil dari salah satu anak Israel nggak mungkin, karena orang Israel begitu ketat toledotnya, silsilahnya. Silsilah ada di dalam buku saya di halaman pertama. Nah, yang silsilahnya tidak jelas siapa? Ismail. Karena Ismail tahun 700 sebelum Masehi sudah hilang, sudah lenyap. Jadi kalau orang sudah mati, kita bilang, oh dulu utang dia. Kita mau nuduh dia gimana? Utangnya nenek saya tuh udah mati orangnya. Kenapa udah mati? Udah nggak tahu dah. Kita mau konfirmasinya gimana? Nggak bisa.
Suku Ismail itu sudah nggak ada. Tahun 700 Masehi itu sudah disingkirkan, exile ke utara. Sisanya sekitar tahun 500 atau sampai 550 sebelum Masehi ya, Filosofi. Jadi udah nggak tersisa satu pun. Tema dan Yatrib itu Medina ya, sampai ke utara itu udah nggak ada suku Israel. Suku Ismail udah nggak ada. Karena sudah nggak ada, kita sudah bilang kita ini dari suku Ismail. Apa itu yang bikin Ismail? Buktinya mana? Ada keturunan itu yang mana? Nggak jelas. Kita baca langsung di keturunannya. Nah, kalau nggak maksudnya, ya. Mengapa harus melakukan Ismail? Karena sahnya itu adalah dari Ibrahim. Itu sah memegang jadi El Shaddai. Dan yang tidak memakai nama kata Yahweh itu Abraham. Abraham tidak memakai kata Yahweh, dia memakai katanya El. Dan El dalam bahasa Arab itu jadi Elah atau Allah dalam bahasa Arab. Ya. Alat usaha kita nggak usah bahas ini. Inilah dewa-dewa yang ada di daerah Persia sampai ke Mesopotamia, sampai di Palmyra, Iran, jadi Nabatean semuanya. Ya, next kita nggak usah bahas ini. Ya, bintang, bulan, ini Venus. Ini bermatahari ya Venus ya. Tubal ini berarti Tahu, Spirit dan Baal ya. Jadi satu proper name, yaitu dewanya bangsa Moab, dibawa ke Mekah oleh para amir dari Arab. Tadi ya, orang-orang ini nyari, orang-orang dari Nabatean tadi lihat, mereka semua dia Tuhan bawa. Nah, Tubal ini sendiri ya adalah nama lain dari Nana, dewa present moon, bulan sabit. Ya, Tubal seringkali disimbolkan dengan present moon, bulan sabit. Itu dewanya Nabonidus. Nah, ini kan Nasron. Tubal adalah alat tertinggi di antara 340 berhala di Ka'bah yang kemudian dihancurkan Nabi Muhammad ya. Simbol Tubal adalah bulan sabit dan bintang. Muhammad menjadikan batu Tubal berhala lain misalkan Hajar Aswad. Definisi saya ya, khilafah terakhir Yesaya 14 ayat 12. Helel bin Sakar Rasdal dipecahkan ke bumi. Helel bin Sakar Bilal. Ya, Bilal itu bulan sabit ya. Nah, supaya tambah jelas bisa cek di DVD-nya. Namun Tubal disebut Allah oleh orang Quraisy dan Allah. Inilah Nabonidus, Stella Nabonidus, bulan bintang. Ini Venus tadi ya, alat Musa tadi ya. Stella Nabonidus ini, nah ada di dalamnya alat Musa juga. Cuman inilah Nana. Dia adalah anak dari ada Bubi, imam penyembah dewa bulan sabit di Haran. Ya. Adalah satu fakta di zaman pra-Islam, nama Allah digunakan oleh Kristen Arab dan Yahudi yang tinggal di Arabia dan bahkan oleh suku-suku Quraisy itu sendiri sebelum zaman Muhammad. Jadi, sama seperti halnya penggunaan nama Theo oleh orang Yahudi di zaman Yunani dan Roma dan oleh orang-orang Kristen di masa itu, menurut sejarah Islam, Warakah ibnu Nawfal sendiri, yaitu paman dari Khadijah istrinya Muhammad, dia adalah seorang Kristen yang menulis perjanjian baru dalam bahasa Arab dan ia pun menggunakan nama Allah sebelum Muhammad menerima wahyu dari Jibril. Anda bisa cek di Sahih Muslim dan di Sahih Bukhari. Itu adalah kumpulan dari hadis sahih Islam yang diakui di Indonesia. Di dalam surat ke-27 An-Nam ayat 30, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Kalimat basmalah ini diklaim sebagai kalimat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman sendiri untuk Ratu Bilqis atau Ratu Seba, sesuai dengan informasi dalam Al-Quran, yaitu di surat ke-27 An-Naml ayat 30. Suatu fakta bahwa Raja Salomo sudah mengenal nama Yahweh pada zamannya. Bukti arkeologis di seluruh inskripsi Yerusalem dan Mesir menunjukkan bahwa penggunaan Elohim untuk sebuah title dan Yahweh adalah untuk sebuah proper name dari Elohim. Kita buka di 2 Tawarik 1 ayat 9. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu pada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Lihat, kata Tuhan Allah yaitu dipakai untuk menggantikan kata Yahweh Elohim. Lihat di bahasa Ibrania yang saya kasih warna kuning, Yod He Vav He Alef Lam He Yod Mim, Yahweh Elohim. Konsekuensi bagi Islam apabila kekeh bahwa Allah adalah proper name bukan title, maka 1. Klaim Al-Quran penyempurna Taurat dan Injil akan gugur, karena bahasa asli Taurat, kitab para nabi Israel, dan seluruh Alkitab Kristen tidak pernah ditulis dalam bahasa Arab dan tidak mengenal kata Allah, melainkan kata Theo dalam Perjanjian Baru atau kata Elohim. Kedua, kepada Musa jelas diperkenalkan sebuah nama, yaitu Yud-He, Vav-He atau Yahweh, sedangkan kepada Abraham hanyalah title saja, yaitu El Shaddai. Tertulis jelas dalam Keluaran 6 ayat 2. Lalu kapankah disebut Allah menggantikan Yahweh atau Elohim atau El Shaddai? Bandingkan dengan Yohanes 17 ayat 6 dan 11. Namamu yang kau berikan kepadaku. Apabila akhirnya orang-orang Islam itu mengakui bahwa Allah hanya title saja, maka terjadi dilematis syahadat Islam, karena ia harus mengakui Yahweh sebagai proper name Allah Islam, yang sama dengan Allahnya Musa, yang sama dengan Allah yang disebut oleh para nabi di Israel. Maka syahadatnya seharusnya aku bersaksi tiada Allah lain selain Yahweh. Sebab hal ini juga sama yang diucapkan oleh bangsa Israel di padang pasir zaman Musa sampai dengan zaman Yesus, bahkan sampai dengan hari ini, yaitu Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Apakah syahadat Islam mau dirubah seperti ini? Kita mulai masuk kata Tuhan. Kita suka bingung dengan kata Tuhan. Tuhan itu aslinya itu nggak ada kata Tuhan. Kata Tuhan itu berasal dari Lesker. Nah ini Lesker ini. Jadi dia bingung, ada banyak sekali tuan tanah, tuan rumah, tuan ini, tuan itu, semua dipanggil tuan. Makanya dia, karena dia tulis bagaimana cara membedakan Yesus dengan yang lain, dia kasih tuan itu tengah-tengahnya Yesus dikata Tuhan. Dalam bahasa aslinya tidak ada, orang Indonesia tidak mengenal, orang Nusantara, orang Melayu, orang Malaysia tidak mengenal kata Tuhan. Kata Tuhan baru muncul di abad 18. Gara-gara orang ini nih yang bikin kata Tuhan, ya. Nah, jadi bingung kan? Ya, lihat nih, lihat ya. Ini penjelasannya dalam pengantaranya dia. Bahasanya lucu ya. Alkitab Ijazah itu segala sesuatu perjanjian lama dan baru atas segala tuawan.
Marilah kompania pada perikop yang sama dengan ini bahasa kuno banget di abad 18 nih. Akhirnya dia bilang, Yani Ishak El Mesih Tuhan kami. Jadi kata Tuhan baru ada di tahun segini nih, abad 18 nih. Dulunya nggak ada kata Tuhan. Dari mana kata Tuhan ini? Nah sebelumnya ditulis termasuk kata Bapa. Artinya kita bisa Bapa. Nah, Bapa kita yang duduk di dalam surga. Surga itu ya. Bermumin menjadi Tuhan Bapa jadi Bapa. Ya. Nah, ini bagus sekali. Kalau baca mungkin coba nggak sih yang sudah tertulis di Kompas tahun 60-an itu ya. Kata Tuhan dalam LAI, satu terjemahan kata Adonai, terus terjemahan kata Kyrio, Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani perjanjian lama dia di Adonai, terus kalau dalam perjanjian baru dari Kyrio. Atau untuk menggantikan kata Yahweh tadi, Yahweh. Karena LAI sepakat dengan Rabbinic Yahudi tidak menggunakan kata Yahweh. Anggap ya. Jadi karena justru LAI menghormati tradisi Rabbinik ini, maka kata Yahweh ini tidak disebutkan di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Begitu ya. Karena di dalam Septuaginta pun kata Yahweh tidak boleh dituliskan, diganti dengan kata Kyrio, Kurios. Kata Yahweh hanya disebut di dalam kitab Ibrani yang Rabbinik. Kitab Ibrani itu ada dua jenis kira-kira. Satu yang memang digunakan Rabbinik secara khusus di rumah ibadah yang resmi. Yang kedua adalah kitab yang untuk ditulis sendiri, karena salah satu mitzvot Taurat dulu kita baca ya adalah semua orang Ibrani wajib menulis kitab suci sendiri dan salinan sendiri untuk dibacakan ke anaknya. Tuliskanlah itu dalam roh hatimu. Ini ditulis beneran ya. Kitab yang untuk kuasa tidak boleh kata Yahweh, Al-Qur'an tidak boleh kata Yahweh. Yang boleh ada kata Yahweh itu hanya untuk kitab Rabbinik. Begitu kitabnya ya. PT tidak boleh kata Yahweh. Mengapa? Jelas karena ditulis dalam bahasa Yunani. Ayat-ayat rujukan seperti dia, Yohanes 4 ayat 4 tadi ya, nama ayat 4 ya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tetapi di dalam Markus 12 ayat 29 ditulisnya dengarlah hai Israel Kyrio ya, Tuhan Allahmu Kyrio. Jadi nggak ditulis dengan Yahweh. Yesus yang menyebutkan ini ya, Markus 12 ayat 29. Jadi saat musuh Tuhan sering bersubstitusi dengan kata Allah atau Theo ini yang dimaksud itu tadi. Tapi kata Tuhan sendiri artinya Tuhan, Master, Lord, Sir, ya, Kyrio, Kurios atau Adonai. Nah, Tuhan di dalam Al-Quran kata Rabbi, ya, hurufnya sama persis, tanda bacanya sama persis, itu menjadi perdebatan sedikit. Tapi mau ngomong apapun, pokoknya katanya Departemen Agama menerjemahkan satu Tuhan dari Tuhan, kata Rabbi ini, tapi yang lain jadi kata Tuhan sama saja. Nangkep ya? Konsekuensinya kan tadi, di mana ayatnya di Alkitab Yesus adalah Tuhan, sana di mana ayatnya di Al-Quran Allah adalah Tuhan.
Oh ini Tuhan, ini Tuhan, bukan Tuhan. Sama bolak-balik tadi kan? Itu kan kurios. Terjemahan lama tulisnya Tuhan, Clean tulisnya Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan kan baru belakangan. Nangkep nggak? Yohanes 13 ayat 13. Kau berkata aku adalah guru dan Tuhan, memang berkata kamu sebagai aku adalah guru dan Tuhan. Oh, cuma dia terjemahan yang lama. Tuhan, kewewan, bukan Tuhan. Nangkep nggak? Sama kalau ditanya, di manakah Allah berkata aku adalah Tuhan? Nggak pernah. Aku. Ini bisa disebut kata Tuhan juga. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi Allah ya Tuhanku, Tuhan. Jadi kata Tuhan itu mengalami kebingungan. Sekarang kita ngerti ya kata Tuhan. Jadi seharusnya pertanyaan yang tepat adalah di manakah Yesus menyebut dirinya adalah Allah atau Theo? Maka kita akan menjawabnya. Kita buka dalam Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Sangat jelas bahwa Alfa Omega atau yang awal dan yang akhir ini akan menjadi Allah dari orang-orang yang menang. Lalu siapakah Alfa dan Omega ini? Kita akan buka di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jelas bahwa dikatakan bahwa Alfa Omega, yang awal yang akhir adalah yang telah mati namun hidup selama-lamanya. Ayat selanjutnya, Wahyu 2 ayat 8. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Siapakah yang telah mati dan hidup kembali? Yesus Kristus namanya. Jadi jelas bahwa Alfa Omega adalah Yesus Kristus yang menjadi Allah bagi orang-orang yang menang. Kita lihat bahwa Yesus di akhir penghujung zaman, ketika semua langit dan bumi yang lama telah berlalu digantikan dengan langit dan bumi yang baru, barulah Yesus berkata bahwa aku adalah Allah. Sebab memang di dalam skenario Allah terhadap dunia ini, oh Yesus haruslah anak manusia, Yesuslah harus menebus dosa manusia. Sebab Allah adalah roh, dan tidak ada roh yang bisa disalib, melainkan hanya daging yang bisa disalib, yaitu daging dari firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan di akhir skenario zaman, maka setelah semuanya telah selesai, setelah semuanya telah berlalu, maka Yesus berkata, aku adalah Allah, aku akan menjadi Allahmu. Zaman itu sudah selesai. Langit bumi yang lama dulu, maka era itu sudah selesai. Yesus bilang, akulah Tuhan, akulah Allah. Amin. Tangkap ya. Keluar 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tadi itu ya, bagaimana tentang namanya? Namanya siapa? Namanya tadi. Next ayat Asep
Kan perjanjian baru tadi sepakat ditulis dalam bahasa Yunani. Yesus mengajar dalam bahasa Yunani. Maka kita rujuk ke Septuaginta. Hebatnya Tuhan ya, bisa ada orang terpikir menerjemahkan kitab itu dalam bahasa Yunani Septuaginta tahun 300 sebelum Masehi, dan itu adalah salinan kitab perjanjian lama tertua yang kita miliki. Itu hebatnya Tuhan Yesus. Itu salinan tertua 300 tahun sebelum Masehi. Gak ada yang lebih tua dari Septuaginta. Kita belum menemukan. Mungkin ada, tapi sampai hari ini belum ada. Jadi waktu bilang siapa namamu Tuhan? Ego eimi. Aye. Asal aye. Yohanes 18 ayat 6. Yesus mau ditangkap. Terus orang-orang Romawi bilang, mana Yesus orang Nazaret? Wah, dia cilaka begitu kan, orang Romawi, orang-orang Yahudi datang. Terus Yesus maju ke depan, dia bilang, ego eimi. Nangkep nggak maksudnya? Ego eimi. Tadi Musa nanya, siapa namamu? Maka siapa yang berkata, ego eimi. Kemudian orang Yahudi, orang Romawi berkata, Yesus. Mana Yesus orang Nazaret? Maju. Ego eimi. Dan dikatakan menepuk belakang. Karena mereka kan berbahasa Yunani dan mereka membaca Septuaginta. Jadi kalau mereka dengar kata ego eimi, potong kata ego eimi, mereka tahu itu itu Besem Yahweh. Nangkep nggak? Aye, asa, aye. Jadi mereka buta, kaget mereka. Nangkep ya? Nama itu begitu hebat, kudus kan? Yang ngomong sama saya, nama yang kudus. 1, 2, 3. Nama yang kudus. Karena di dalam nama itu ada kesembuhan. Di dalam nama itu ada pemulihan. Setan lari tergilir-gilir. Amin. Hanya di dalam nama itu. Jadi waktu Yesus bilang ego eimi, orang tahu Yesus bilang. Waktu Yesus bilang aku ada sebelum Abraham ada, ego eimi. Dia gunakan frasa itu. Walaupun ada frasa yang lain, tapi gunakan ego eimi untuk menegaskan aye, asya, aye. Ya, next. Keluaran 6 ayat 3. Akulah Yahweh. Ya, sebelumnya yang berkenalan kepada Abraham disebut El Shaddai. Tapi kalau ditanya, namaku Yahweh. Yohanes 17 ayat 6 dan 11, yang 17 ayat 11. Namamu yang kau berikan kepadamu, nama Bapa sudah diberikan kepada Yesus. Namamu yang kau berikan kepadaku. Jadi nama Yahweh diberikan kepada siapa? Yohanes 17 ayat 6 dan Yohanes 17 ayat 11. Namamu yang engkau berikan kepada Yesus. Jadi nama Yahweh sudah diberikan kepada Yesus. Next. Lihat kata Yahweh. Yod, He, Fa, He. Yod itu arm. Yesus disalib bukan ini ya, arm ya. Behold, He itu. Hold, lihat. Nail, wow. Lihat tangan yang berpaku. Jadi waktu Musa nanya sama Tuhan, Musa nanya sama El Shaddai,
siapa namamu? Maka Yesaya diam. Kemudian dia ngomong, karena seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu adalah tentang Yesus. Maka Yahweh kata, aku Yahweh. Artinya apa? Lihat, kaki tangannya berpaku. Itulah namaku. Nama yang kau berikan kepada Yesus. Yod, He, Vav, He. Lihat, tangannya berpaku. Yesus disalibkan di sini ya, tapi di sini ya, kalau di sini langsung lolos. Kalau di sini dia ada gantung ya, makanya menderitanya luar biasa tuh. Nangkep ya? Yod, He, Vav, He. Waktu Pilatus suruh pasang juga tulisan di kayu salib, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Frasanya tidak mungkin lain, cuma ini: Yeshua Han-Nosri wa Melech Hayahudi. Itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani ya. Ibrani, Latin, dan Yunani. Yeshua Han-Nosri wa Melech Hayahudi. Kelihatan dari jauh, dia bilang, semua orang melihatnya. Y-H-W-H-Y-H-E. Kemudian imam-imam datang. Jangan kau tulis demikian. Tulis aku orang raja orang Yahudi. Terus Pilatus bilang, yang ku tulis tetap tertulis. Kenapa? Ini rahasianya. Ketika orang Yahudi dibuang ke Babel, seluruh dunia harus menyembah Nebukadnezar dan patungnya. Tapi siapa yang tidak mau menyembah? Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Dan kemudian sejak hari itu, seluruh Israel, seluruh orang Yahudi boleh menyembah hanya pada Yahweh dan tidak bersujud kepada raja dan pada patungnya. Boleh, hanya orang Yahudi. Ya, kalau di zaman itu mereka tidak sembah pada raja dan patungnya, enggak mati. Zaman Darius sama, zaman Kores apa lagi? Dari zaman Alexander datang ke Yerusalem, seluruh dunia sembah patung Alexander kecuali orang-orang Yahudi boleh tidak sujud kepada Alexander, tidak sujud menyembah sebagai dewa. Orang Roma datang, maka orang Farisi, orang tahu ahli Taurat, orang Saduki, orang Sanhedrin, semua dia menjaga keseimbangan politik supaya tradisi tidak menyembah kepada kaisar dan dewa-dewanya boleh diizinkan. Orang Yahudi tidak menyembah selain pada Yahweh. Dan Pilatus ini kan orang Roma. Ya, lihat yang tulis tetap tertulis, dia bilang, tuh, kamu kan nggak mau sembah kaisar, kamu hanya mau sembah Yahweh kan? Hari ini kau salib Yahwehmu. Nangkep enggak? Kamu tidak mau sembah kaisar, kamu tidak mau sembah dewa, kamu tidak mau sembah ini itu, kamu hanya mau sembah Yahweh. Tapi hari ini kau salibkan Yahwehmu. Kau teriak-teriak, salibkan dia, salibkan Yahwehmu. Lihat tangan yang terpaku. Ajaib dia firman Tuhan ya, bisa urut selama 1400 tahun. Kejadiannya tepat, dan orang Israel justru menyalibkan Yahweh-nya sendiri. Amin. Lanjut. Itu ya, tulisannya begitu persis. Yeshua An-Nosri wa Melech Hayahudi. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Ini Inri atau Inri doang, tapi sebenarnya ini. Itulah hebatnya Yahweh.
tulis. Dan karena orang Israel menyalibkan Yahweh-nya, maka hari keselamatan itu ada bagi kita juga, orang-orang non-Yahudi. Jadi keselamatan juga bagi kita, karena kita buah lewat Torah. Dan kita juga dijadikan bangsa yang baru, menggantikan orang-orang Yahudi ini. Amin. Next. Lihat ya, nama yang kau berikan kepadamu supaya mereka menjadi satu, supaya kita menjadi satu, seperti Yesus dan Bapa yang adalah satu. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa. Eka, yang itu, aku dan Bapa yang itu. Ya, Esa itu artinya yang itu ya, dua. Jadi kata Tuhan, kata Elohim itu terjemahkan dalam berbagai bahasa. Theos, God, dewa, masuk. Lalu bagaimana terjemahkan Elohim dalam bahasa Arab? Kalian, itu gimana pakainya tuh? Ini Alkitab dalam bahasa Arab nih. Kejadian 1 ayat 1. Fi al-bakhalaq Allah al-samawat wal-ardh. Nggak ada terjemahan lain. Elohim terjemahan dalam bahasa Arab selalu jadinya ini. Nggak ada bahasa lain. Mau diterjemah jadi apa? Jadi kalau penganut Yahudi menolak, terus bagaimana menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Arab? Ya kan? Gimana? Baris bara Elohim hasamayim wa al-ard. Dalam bahasa Inggris, in the beginning God created the heaven and earth. Dalam bahasa Indonesia, pada mulanya Allah menciptakan langit. Harus saya disebut kata dewa. Mau nggak orang Yahudi sendiri pakai kata dewa? Oh, nanti kan imagery ya, salah sendiri karena tidak pandai berbahasa yang baik dan benar. Jadi kalau mau konsisten, ya pakai kata dewa sekalian, ya itu konsisten baru. Yahweh itu adalah proper name. Allah itu adalah title-nya. Jadi kalau orang Islam ditanya, siapa nama Allahmu? Dia kan bingung. Wah, itu Allah itu nama, mana bisa? Kalau Allah itu nama, Abraham tidak pernah menyebut nama kata alif lam lam Allah, tidak pernah. Jadi kalau orang Islam mengklaim bahwa Allah itu adalah Allahnya Abraham, beda. Allah itu adalah nama, karena Abraham tidak pernah menyebut kata dilafalkan di mulutnya Allah. Tak pernah bilangnya El Shaddai, El Elyon, Adonai. Ya, konsekuensinya itu, konsekuensi teologisnya. Jadi, siapa nama Allah Islam? Kalau kita mau jujur, ya rubah itu asalnya. Al-Malak Musa tadi kan, artinya. Hanya sedikit yang mau jujur dengan sejarah. Baca buku. Nah, ini sementara hanya panjang lagi. Nama Yahweh itu baru cuma Musa sebenarnya ya. Sebelumnya menggunakan kata El atau El Shaddai, El Elyon dan seterusnya, ya. Dan Allah itu adalah title Ubal, Yahweh, Dadon, Baal ya. Nasir adalah proper name. Allah itu berarti pencipta. Dapat diterjemahkan dengan kata God, dewa, El atau Theos. Tuhan adalah kata yang sama dengan Tuhan atau penguasa. Sebagai Lord, Rab, Adonai, Kyrios. Penggunaan kata Allah dalam Alkitab Kristen dan doa sadari tidak melanggar firman Allah. Ini yang kemarin jadi ribut akhirnya kan. Oh, itu menyebut dewa tuh mau dewanya orang Islam. Enggak, itu Allah alif lam lam ha. Al-Ilah, sang mencipta. Ya sudah deh, jangan pakai kata Allah lagi nih. Mulai hari ini Dewa Yesus. Pokoknya gitu ya. Kan gitu kan. Tak boleh sebut nama Allah katanya. Ya udah kita sebut
nama dewa aja deh. Kalau mau konsisten seperti itu, God itu diterjemahkan tetap dewa, ya. Bahasa Inggris God terjemahan dewa, dewa terjemahan bahasa Inggris tetap God. Ya, jadi jangan bingung ya. Hari ini ada yang masih bingung? Semoga enggak ada bingung ya. Sudah jelas tadi apa yang tadi ya? Nama Yahweh diberikan kepada Yesus. Dan berseru pada nama Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Amin. Jadi kita, kenapa kita sekarang tidak pakai nama Yahweh? Boleh tidak kita pakai nama Yahweh sekarang? Boleh salah aja, nggak masalah. Karena kata Yesus itu sendiri pun dari kata Yahweh, Yasha, Yehuwa Yasha, Yahweh menyelamatkan. Ya, kata Yesus itu tadi Yahweh menyelamatkan. Jadi kita panggil nama Yesus saja. Yesus yang mana nih? Makanya ada Yesus yang disebut Kristus. Ada Yesus Barabas, ada Yesus apa lagi? Yesus Al-Fatihah juga ada. Tapi kita bukan Yesus yang itu. Yesus yang harus menggenapi 613 mitzvot Yahudi, mitzvot Taurat. Namanya Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 7-18, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab Al-Qur'an. Jadi kalau ada Mesias, ada Kristus yang waktu kecil sudah bikin mujizat, apakah itu Kristus yang dijanjikan? Di dalam hukum Taurat, orang baru berpelayan di usia 30 tahun, maka Yesus ditabiskan umur 30 tahun dengan cara diseduh air, bukan dibaptis pertobatan. Yohanes adalah orang Lewi yang boleh mentahbiskan rabi. Yesus adalah rabi ya. Rabi orang tua, tapi maksudnya rabi itu mengajar, rabuni, mengajar ya. Dan Yesus mulai pelayanannya. Dan ketika Yesus disuruh bikin mujizat, itu kehabisan air itu. Yesus bilang apa? Mau apa ibu? Waktuku belum tiba. Nanti ya tunggu sampai waktuku belum tiba. Kalau Yesus melakukan mujizat sebelum usia 30 tahun, maka itu bukan Yesus yang itu. Kita harus tunggu Yesus yang lain. Makanya Yohanes Pembaptis tanya, betulkah engkau adalah yang dijanjikan itu, atau kamu harus menunggu yang lain? Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, ritual dan aturan, kata para nabi. Kalau ada hukum yang tidak digenapi, Yesus menikah berarti bukan hukum. Kalau Yesus sebelum 30 tahun sudah melayani, dan Yesus yang itu, ya jelas ya. Jadi Yesus yang itu, Yesus yang disebut Kristus, ya, dengan kasih ya. Karena saya memutuskan orang itu diluruskan. Jangan menyebut nama dengan itu hanya seperti itu. Masalah yang menurut Yahweh itu ada sembarangan itu tadi loh. Dikit-dikit dari nama Yahweh apa seperti Yahweh. Padahal nama Yahweh itu kalau sembarangan. Nah, sekali lagi, kenapa hari ini saya boleh sebut nama Yesus, nama Yahweh? Karena saya sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan saya tidak mainkan. Tiap malam kami juga doa. Kita nyanyikan lagu Shema. Kenapa? Karena memang itu adalah Allah Israel. Kita berkumpul berempat, kita doa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shekifo, Malkuto, Leolam, Fae. Kita juga nyanyi, kita sebut nama itu dengan kudus, nama itu dengan hormat. Karena setiap kali saya tersesatkan, saya cuma membisikkan nama itu, Yesus.
Amin. Mulai ya Pak, mulai di keluarga nih, mulai menguduskan nama itu. Yuk sama-sama bilang, nama yang kudus. Kuduskan nama itu dulu kita ya. Nama Yesus, Yahweh, Yahshua, itulah Yesus. Yahweh, Yahshua itu Yesua. Cuman kalau di dalam bahasa Yunani nggak ada anak laki-laki A itu nggak ada, harus pakai opus belakangnya. Petra, Petrus, ya. Jadi harus terus. Artinya apa? Seorang anak laki-laki disebut orang laki-laki dia itu Yesua, jadi Yesus, Yesua, Yesus. Makanya kita sebut nama Yesus karena itu grammar Yunani. Kan Yesus orang Yahudi, iya. Tapi tadi bilang bahasa Yunani itu nggak masalah. Di Wahyu dikatakan, maka datanglah berbagai bangsa, suku bangsa dan bahasa. Ingat ketika Kejadian 11 mereka satu bahasa, ya kan? Kacaukan bahasa itu sama Tuhan. Benar nggak? Satu bahasa itu mengendap Tuhan loh. Berbagai bahasa, berbagai bangsa datang kalau menyembah Tuhan, ya, dan Tuhan kita yang paham segala bahasa dunia. Mulai kuduskan nama itu di Tuhan kita. Jangan langkah ya, kita menjadi sepenuhnya yang kudus. Lihat. Adanya Abi atau Eli. El adalah Bapak. Kalau mau Bapak Eli, bukan Bapak Yahweh. Di Alkitab pun nggak pernah tertulis Bapak Yahweh, nggak ada. Pernah sekali lagi Yahweh adalah Bapakmu, tetapi itu bukan Bapak Yahweh. Selalu kalau Daud berkata Allah Bapakku, itu ya Abi atau Eli, artinya El pakainya. Itu grammar. Grammar itu tata bahasa. Jadi kalau tata bahasa harus turuti kan. Kalau salah kan salah namanya. Jadi nggak ada kata bahasa Bapak Yahweh itu ada di Alkitab. Adanya Bapak Eli. Yang benar itu Bapak Eli atau Bapak Dewa kalau mau dikata Allah itu kan Allah Bapa, itu benar Allah. Tapi kan nggak mau anti kan kata Allah kan. Ya sudah Bapak Dewa deh. Dewa Bapak nggak apa-apa. Boleh malah benar Alkitab itu Dewa Bapak, Allah Bapa. Ya kan, daripada Bapak Yahweh mana Alkitab dia. Nah sebenarnya begitu. Cari deh sampai botak, nggak ada kayak itu. Sampai botak, nggak ada tuh kata Bapak Yahweh. Adanya Allah Bapa atau Eli, Abi, Eli, Abi atau Eli, artinya Allah Bapakku.